Setuju nggak kalau dibilang bahwa kadang yang bikin kita iri hati ini bukan keadaan kita, tapi ketika kita melihat keadaan orang lain yang rasanya lebih baik dari keadaan kita. Gue lagi merenungkan firman ini, lagi persiapan mau khotbah di Matius 20 nih, ayat 1 sampai 16. Nah, di sini menarik banget cerita soal ada orang-orang yang dipekerjakan di kebun anggur yang dijanjikan dibayar 1 dinar. Tapi kemudian yang punya kebun anggur ini cari lagi nih orang-orang lain dan mereka bekerja lebih singkat ya. Kalau yang dibayar 1 dinar itu janjiannya itu kan mereka diketemukan pagi hari. Tapi jam 9 dia tuh cari orang lagi, jam 12 cari orang lagi, jam 3 sore cari orang lagi, bahkan jam 5 sore cari orang lagi. Dan ketika mereka kerja, semuanya dibayar dengan kesepakatan yang sama, yaitu 1 dinar. Gak masalah sih sebenarnya, kan orang kerja sepakat dibayar selesai ya. Nah, yang menarik adalah waktu dia mau bayar, orang yang bekerja lebih dulu seharusnya kan biasa dipanggil duluan, baru orang yang terakhir kerja itu dipanggil belakangan. Tapi ini malah kebalik. Yang kerja jam 5 dipanggil duluan, lalu dibayar 1 dinar. Yang kerja jam 3 sore dipanggil juga, lalu dikasih 1 dinar. Ya tentu aja orang yang kerja dari pagi, dari jam 6 pagi ini ngerasa kok kayaknya nggak adil sih. Padahal sekali lagi ya, mereka waktu disuruh kerja itu kan sepakat untuk dibayar 1 dinar. Nah, gue nggak mau bahas soal arti teologisnya lah ya, tapi intinya tuh gini, seringkali dari ayat ini gue tuh belajar bahwa seringkali Tuhan tuh kayak mengizinkan kita ya untuk melihat berkat atau kebahagiaan orang lain nih. Dan kok dalam tanda kutip kok kayak sengaja gitu, kok sekali lagi kenapa nggak yang dibayar tuh yang awal duluan, kenapa yang dibayar tuh yang belakangan. Kalau yang dibayar duluan kan kayaknya nggak masalah, atau misalnya kalau gua nggak ngeliat dia punya apa kan nggak masalah ya, kok tiba-tiba padahal nggak nyari, nggak ikutin Instagram dia, nggak juga deket sama dia, tiba-tiba denger. Nah, jawabannya Tuhan tuh sering memang melakukan hal itu, dan gue percaya itu tuh dalam kehendak Tuhan, izin Tuhan ya. Tujuannya supaya apa sih? Supaya kita self-aware ya, menyadari bahwa masih ada nih benih-benih iri hati dalam hati kita, dan kita tuh harus waspada banget. Jangan sampai ketika Tuhan menempatkan atau mengizinkan kita ada di posisi itu, malah kita tuh gak meresponi dengan baik. Ingat sekali lagi, apapun yang kita punya itu adalah dari Tuhan, dan berkat kita sama berkat orang mungkin berbeda, tapi it's okay, gak usah compare satu dengan yang lain, tapi stay thankful, tetap bersyukur dengan apapun yang kita punya. Oke? Tetap semangat!